orang yang datang ke Mekah itu orang-orang Nusantara. Betul. Kalau sampai orang Nusantara itu sadar, lah saya takutnya karena satu-satunya tempat yang membuat orang sana itu mempunyai jati diri dan punya kehormatan adalah hanya Ka'bah. Nggih. Saat ini Ka'bah sudah gak datangi orang. Makanya berpikirlah jernih supaya kita tuh sudahlah, kita melakukan apa saja itu ikhlas dari lahir, dari batin kita. Kita tidak usah, pokoknya setiap melakukan hal yang baik kok masih kita tuh berharap dengan balasan, itu namanya kurang ikhlas gitu loh. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Gitu aja loh. Berarti intinya setelah kita tahu tentang pemahaman dari Pak Darno terkait Idul Adha, kalau orang sana, kalau orang Jawa kan besar Pak nggih. Enggak ada istilah di sistem mriki niku Idul Adha mboten wonten. Besar nggih Pak nggih. Riyo besar Nggih. itu gak ono Nah, sebenarnya. itu kan ada hubungannya dengan babakan Nawasongo seperti itu nggih Pak nggih. Jadi intinya ketika di bulan besar, ketika melakukan ritual penyembelian kambing maupun sapi, terus yang punya duit banyak pergi ke sana untuk melakukan ritual yang dinamanya haji, berarti sama sekali nggak ada hubungannya Pak. Ya ada hubungannya itu sesuai dengan kebutuhan orang yang menyampaikan itu. Gitu. Seandainya ini orang Jawa terus otaknya pulih semua sehingga tidak ada yang pergi haji ke sana. Nah terus Mekah itu Ka'bah itu mau dibuat tempat apa terusan? Karena kebanyakan ya, mungkin lebih dari 50% orang yang datang ke Mekah itu orang-orang Nusantara. Betul. Kalau sampai orang Nusantara itu sadar, lah saya takutnya karena satu-satunya tempat yang membuat orang sana itu mempunyai jati diri dan punya kehormatan adalah hanya Ka'bah. Saat ini Ka'bah sudah gak datangi orang, terus apa yang mau dibuat tanda kehormatan orang-orang sana itu? Tahun ini aja jumlah terbanyak haji itu dari orang-orang Indonesia Pak. Nah ya makanya Mas, seandainya orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara ini sudah mulai sadar, saya takutnya terus bagaimana nasibnya Ka'bah itu loh, gitu loh. Terus yang kedua, seandainya acara kurban ini sudah mulai waras dan tidak akan mengadakan kurban pembunuhan massal di salah satu hari yang ditandai bahwa itu adalah Idul Adha. Bagi orang-orang yang tidak pernah menernak kambing, tidak pernah menernak sapi, yang diternak hanya anak-anak manusia yang dikumpulkan, kandangnya juga diganti namanya, karena bukan ternak kambing dan bukan ternak sapi, maka kandangnya dinamakan entah itu sekolah, entah dinamakan pondok. Nah terus kapan lagi ada kesempatan untuk makan-makan berlebihan dari daging itu kalau nggak ada hari kurban? Padahal terkait penyembelian hewan kurban yang terutama sapi Pak, kemungkinan ada salah satu agama yang mungkin loh juga mengharamkan seperti Hindu kan, sapi kan didewakan seperti itu Pak Gina. Terus sekarang kita sebenarnya bukan mendewakan Mas, bukan mendewakan, sebenarnya juga kembali ke bulan besar ini. Karena artinya bulan besar itu adalah bulan kosong. Bulan kosong artinya mengosongkan dari perilaku jahat, perilaku angkara murka, perilaku nafsu dan lain sebagainya. Makanya manusia itu kalau hanya mepes babakan Nawasongo, di antaranya masih ada nafsu, masih ada angkara murka. Tapi kalau sudah berani mepes babakan Naworolas, saya yakin kok, saya yakinnya ucapannya itu ucapan yang menyejukkan, perilakunya juga akan menjadi contoh. Lah, kebanyakan orang itu yang dikenali juga babakan Nawasongo, karena kalau sudah babakan Naworolas, orang itu akan tanpa diajari pun
Jadi yang dinamakan kitab sing tanpa tinulis, Nggih. ning iso diwaca. Nah, apa di antaranya? Karena di situ sering diajarkan babagan Nawa Songo. Kok saya mengatakan babagan Nawa Rolas? Karena Nawa itu adalah lubang. Di dalam tubuh manusia itu ada lubang 12 jumlahnya. Nah, yang 9 kelihatan lubang besar, yang 3 lubang kecil. Ya disitulah awal mula kita hidup. Dan disitulah akhir dari perjalanan hidup. Nah, letaknya di mana? Letaknya di pusar. Maka di samping lubang yang besar itu 9, di pusar ada lubang lagi 3. Gitu. Maka di saat orang itu bisa menutupi, dalam arti menutupi tidak mengikuti ya, tentang nafsu yang lewat dari babakan Nawa Rolas itu, maka itulah orang itu bisa masuk di dalam bulan kosong ini atau bulan besar ini atau yang dinamakan Wujolo itu. Ya. Jadi kalau orang Jawa sudah mempelajari tentang itu, di dalam bulan besar atau bulan Wujolo ini biasanya lebih banyak mengheningkan ciptanya masing-masing. Mengheningkan bukan berarti permintaan, tapi mengheningkan artinya introspeksi diri. Apa yang pernah dilakukan 11 bulan yang lalu, di dalam bulan-bulan yang lain, mungkinkah ada perbuatan yang salah, mungkinkah ada perbuatan yang kurang tepat. Maka di bulan yang ke-12, bulan besar ini, kita berintrospeksi diri untuk menyongsong kedatangan tahun yang akan datang, yaitu dinamakan tahun baru atau Suro atau tahun Wiwit. Makanya kalau orang Jawa mengatakan bulan poso. Bulan poso bukan berarti tidak makan dan tidak minum. Agama Hindu, agama Buddha mengatakan upawoso. Upawoso artinya di situ juga tidak makan dan tidak minum, tapi mengurangi makan dan minum. Artinya apa? Ya supaya kita itu enggak terlalu emosional, ambisional dengan keadaan dunia ini. Itulah di bulan besar inilah bulan renungan dengan poso Syawal Selo Besar, dengan jangka waktu 3 bulan setelah kita tuh mengurangi, karena upo artinya itu nasi, woso adalah mengurangi, artinya kita tuh mengurangi makan dan minum yang tidak berlebih-lebihan. Maka disinilah tempatnya untuk berenung. Artinya dalam kita itu berenung, kita hidup itu pasti akan mati. Nah, di dalam hidup ini apa yang bisa kita hasilkan, apa yang bisa kita ukir dengan kebajikan hidup kita itu sendiri, supaya di dalam bulan yang akan datang, yaitu bukan bulan Wiwit atau Suro, supaya kita bisa ngawiti miwiti dharma baik lagi atau perbuatan baik lagi. Itu yang perlu disimpulkan di dalam bulan besar ini. Terkait dengan fatwa MUI yang semakin membingungkan, Pak Terno, mungkinkah, perlukah suatu lembaga yang dinamakan MUI ini dibubarkan? Itu tergantung orang-orang yang dinaungi, ya termasuk orang-orang Islam itu. Kalau orang Islam masih menghendaki dan pemerintah masih menghendaki, lah kita bisa apa? Ya sudah, yang penting gini aja loh. Kalau MUI memfatwakan seperti itu, kita tidak setuju, ya sudah. Apa urusannya dengan MUI? Saya mau mengucapkan salam pada orang lain. Kenapa harus MUI? Kan saya sudah ngomong loh. Di mana-mana yang namanya toa itu kalau sudah masuk di MUI itu haram. Saya tanyakan, kapan MUI pernah minum toa? Betul. Sehingga mempunyai fatwa haram. Tapi kenapa dikala ada orang sakit, terutama orang-orang sini, termasuk orang-orang Tuban, kalaupun obatnya itu harus toa, kok kadang-kadang dihalalkan dengan alasan karena itu obat. Nah, kenapa kok nggak semua makanan diharamkan? Jadi kadang-kadang ya perlu nasi barang itu diharamkan. Tapi dikala kita lapar karena
lapar satu-satunya untuk mengobati kelaparan adalah makan, ya kita harus mempunyai fatwa lagi halal. Itu. Hati bener budek pisan umate. Umat kabeh. Ya, ben umat kabeh. Betul Pak. Jangan seperti itu. Kok melampau, kok sudah berani melampaui ketentuan Tuhan. Wong kita itu manusia. Gitu loh. Padahal kan Wong kita bersuara sampai mengucapkan salam. Itu pun kalau nggak kehendaknya, itu nggak mungkin bisa.